infonya ya, tolong lebih detail besok-besok. Sama tanpa bermaksud berterima kasih terhadap pandemi, kalau memang benar proyek ini jalan 2019, mungkin bukan saya yang memerankan Om Hao. Akhirnya berjodoh dengan Kisah Tanah Jawa. Sebenarnya saya dengan Om Hao tuh kenal udah cukup lama. Cuman memang kita sempat lose kontak karena memang Om Hao kan memang tinggalnya di Jogja, saya di Jakarta. Paling kalau ada kesempatan, misalnya saya lagi main ke Jogja, kita akan ketemu. Tapi memang benar-benar proyek ini kita tahunya belakangan bahwa ada keterlibatan satu sama lain gitu. Jadi emang Kisah Tanah Jawa selalu punya tempat di hati saya, makanya saya sangat luar biasa senang ketika ditawarkan untuk bisa terlibat di proyek ini. Ya mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini bisa menyentuh hati teman-teman. Dan sekali lagi buat yang malam ini sudah hadir, saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau suka sama filmnya, jangan lupa untuk disebarkan bahwa film ini nanti tayang tanggal 21 September di seluruh bioskop serentak. Kalau nggak disebarin, nanti yang di sana ikut pulang. Oke, segitu aja dari saya. Terima kasih. Oke, sebelum kita ngobrol. Hari ini tanggal 13 ini kita launching music video. Ya, tadi kita launching music video. Jadi memang tanggal 13 ini menarik sekali. Dan kita akan langsung masuk dulu ke dua pertanyaan dulu, kedua media dulu, nanti baru kita ngobrol lagi sama cast yang lain. Oke, silakan pertanyaan pertama. Sudah ada mikrofonnya kah? Mic-nya di mana? Sudah. Oke, silakan. Terima kasih, saya Bayu dari Kompas. Dan kesan saya yang paling menonjol dari film ini adalah sepertinya pemain-pemainnya ini mengalami banyak, melewati banyak pengorbanan ya. Ada yang hujan-hujanan. Salah saya pak. Ada yang pakai string. Nah, coba saya mau menanyakan representatif ya dari yang untuk tokoh utamanya, Pak Mahendra ini. Salah satu yang paling saya ingat tadi adalah adegan ketika tahu-tahu ada di dalam kain kafan sudah terbalik seperti itu dan juga di siram, dilempar dengan ini ya tanah gitu. Nah mungkin bisa cerita sedikit tuh kayaknya sampai masuk ke mulut-mulut gitu loh. Gimana sedikit mungkin itu tanah bener atau gimana Pak? Tanah Ya, merah. seperti itu. Nah, yang kedua untuk Om Awi dan Om Hao ini saya ngelihatnya juga satu aspek yang lain adalah dari make up-nya. Saya melihat ini ada keunikan, ada perbedaan. Kalau tidak harus saya bilang bahwa make ini ciamik gitu ya, itu mungkin bisa dijelasin bagaimana pemilihannya, terus juga how mungkin dari sisi pelaku yang rekod milik garisnya langsung mungkin ada kasih masukan apa nih sehingga mungkin semacam mediasi gitu loh, apa yang Om Hao lihat mungkin disampaikan gitu loh kepada Om Awi sebagai sutradara. Itu dulu, terima kasih. Langsung dijawab saja. Oke, pengalaman dikubur ya. Jadi memang gimana ya? Jadi memang sebenarnya salut kepada tim art director juga ya, memang persiapannya juga luar biasa ya dengan segala perlengkapan. Jadi memang sebenarnya disediakan ini Mas ya, disediakan tanah, kita bilangnya apa sih? Jadi tanah buatan lah gitu. Jadi itu bukan tanah asli yang harusnya tadinya dilempar ke wajah saya ini ya gitu. Tapi begitu kita melihat di setnya, ternyata memang kebutuhannya akan lebih dapat. Secara emosi pun saya yang memainkan juga akan lebih dapat ketika itu menggunakan tanah real yang memang ada di situ. Karena itu kan di liang lahat. Liang lahat itu memang kemudian shotnya juga cukup memperlihatkan bagaimana tekstur tanahnya gitu. Jadi akhirnya bersepakat untuk sepertinya pakai tanah aslinya aja gitu. Jadi itu tanah asli disertai dengan batu-batunya. Jadi memang ada bonusnya. Tapi itulah ya, itulah keajaiban dari industri film bahwa saya tidak pernah menyangka bahwa di kesempatan bermain film ini Pak, akhirnya saya mengerti bagaimana rasanya tanah gitu. Kalau tanya, saya juga nggak tahu gimana dijelasinnya. Tapi pokoknya itu pengalaman yang luar biasa.
sering banget saya kok dikerjain sama Mas Awi, sering banget. Dan itu salah satunya yang kita kerjain dengan ya itu kesepakatan bahwa kita pengen bikin jangan sampai scene itu terganggu dengan hanya karena detail-detail yang sebenarnya kita bisa atasin. Ya udah pakai yang asli aja gitu. Sebenarnya waktu take 1 kita pakai kopi dan coklat. Begitu nempel di mukanya How dan menempel di kain pocongnya, kelihatan banget nggak real, coklatnya lebih muda kan. Jadi begitu take 2 kita bersihin dulu, Deva kita belum ngomong dulu nih. Begitu dia mau take, loh Mas Afik tuh kayak tanah asli ya. Begitupun masalah stuntman sebenarnya. Jadi adegan-adegan sulit, yang sling lah segala juga memang dari pihak department casting sudah request stuntman dan kita ada standby stuntman di lokasi. Cuma kayaknya Iwake sama Deva sempat bingung. Ini kayak stuntman gabut nih, nggak pernah dipakai gitu kan. Karena saya bilang ya nggak bisa pakai stuntman karena shot saya selalu ngeliatin muka mereka gitu kan. Tapi itu saya komitmen juga ke Dela, ke Deva, bahkan ke Naila. Pokoknya kalian nggak pakai stunt, pasti kelihatan di bioskop gitu. Kalau nggak kelihatan mah pasti saya bisa pakai stunt gitu sih. Jadi ya bisa dilihat kan yang dikubur tuh. Deva kayaknya mungkin ada tahan nafas 1 menit tuh kayak dia di bawah tanah. Ya, jadi akhirnya kita semua pakai pemain asli. Terus kalau masalah makeup, kebetulan kayaknya tim makeup saya ada di situ, Mbak Yona yang duduk dekat Walisi. Nah itu tuh, Yona tuh yang memakeup pocong Walisi. Untuk masalah makeup kayaknya Mbak Yona mungkin ngobrolnya sama Om Hao. Iya, kebetulan saya sama. Iya, terus. Iya, saya ketemu Mbak Yona sebenarnya di lokasi, Pak. Ketemu di lokasi dan itu request dari beliaunya sendiri yang tidak disebut 3 kali, Pak. Yang di pojok. Waktu itu beliau mendatangi Mbak Yona dulu, request saya ingin di make upnya seperti apa, dan saya juga datang ke lokasi ngecek, termasuk yang ini bonekanya itu Mas Ali ya, yang pocong-pocongan itu juga. Dan dalam pengerjaannya sendiri saya intens ngobrol sama sosoknya itu dari awal, sejak itu dibikin tweet waktu itu di IG dan juga Twitter Kisah Tanah Jawa, kemudian menjadi buku. Itu sudah operatif lah sosoknya gitu. Karena saya nemunya dari hasil audisi juga, Pak, audisi pocong se-Indonesia. Saya pilih yang paling menarik gitu, yang kalau selama ini yang bentuknya dibungkus saja itu kan sudah umum ya. Saya mau cari yang berbeda dari yang sering saya lihat, sudah bosen biasanya gitu. Terus nemu yang ini yang pakai hoodie itu. Tapi ininya gundul, itu saya yang namain sebenarnya karena unik gitu. Jadi pocong nggak dikucir, tapi dia terlepas kayak pakai jaket hoodie. Karena saya ngeliat dari jauh awalnya ini orang pakai jaket, oh ya ternyata enggak. Terus datangnya nggak ketok pintu tapi ngedorin kepala. Itu jam 2 pagi ke rumah saya pada waktu itu. Terus ngobrol, penulisannya seperti apa. Di awal sebelum saya dengan Mas Awi, saya koordinasi dengan Mas Ugi dulu. Jadi dengan penulis ini mau seperti ini gambarannya, dan tidak dikurangi, tidak ditambahi, itu permintaan dari sosoknya sendiri. Jadi sampai hari ini masih ngobrol, termasuk hari ini sore sebelum maghrib, minta duduk di mana, kain kafannya apa, bunganya mau seperti apa, bunga mawarnya seperti apa. Majak temen boleh nggak? Boleh aja saya biar raminya nggak hanya di alam kita tapi di alam astral juga yang nonton kan. Alam astral bisa beli tiket bioskop nggak ya? Belinya di sana gimana? Iya, kalau mau apply kredit BNI di depan langsung ya Pak ya, langsung bisa dipercepatkan prosesnya. Oke, kita langsung masuk ke teman media yang kedua, silakan. Ya, silakan Mas. Selamat malam. Saya Supri dari Tabloid Bintang. Selamat untuk kisah Jawa. Kisah Tanah Jawa di film. Pertanyaan pertama mungkin buat Om Hao langsung. Maaf Om Hao, mungkin agak kurang begini. Om Hao, ini bisa dibilang based on true story atau berdasarkan dari retrokognisi Om Hao? Apakah Om Hao benar pernah mengalami berhadapan langsung dengan pocong gundul? Kayak gitu, bisa cerita dikit. Terus untuk Pak Manoj, kenapa dipilihnya kok dari sekian banyak kisah Tanah Jawa, kenapa diambilnya pocong gundul? Terus saya lihat filmnya tuh sebenarnya pengen nanya ke Iwake, tapi nggak ada. Kenapa akhirnya memilih Deva sama Iwake? Ya, sekilas melihat Deva tuh kayak Om Hao tuh 11-12 sih sebenarnya, agak mirip.
11-nya saya kan, 12-nya pasti dia. Terus untuk Madugina, bisa cerita sedikit, dulu kan Madugina sempat tampil nyinden ya di KKN. Sekarang juga akhirnya tampil kolaborasi sama Iwake. Cerita sedikit soal pengalamannya dengan Iwake, akhirnya kok rap campur sinden itu gimana antara hasilnya gitu. Itu. Terima kasih. Silakan Om Hal langsung jawab. Terima kasih Mas. Sebenarnya ini memang untuk latar ceritanya itu cerita asli, gitu. Based on true story. Berawal dari satu sekolah di kota Jogja, saya tidak bisa sebut sekolah mana, sering terjadi kasus kesurupan sekolah ini. Dan kita coba menggali cerita, ternyata kita berhasil karena kita mendapatkan narasumber dari para alumni. Gitu. Alumni ini berasal dari Javanica, gitu. Jadi sobat setia kita. Gitu. Jadi kita gali, kita mendapatkan cerita secara interview ya, kemudian digambarkan denahnya, kronologi ceritanya seperti apa. Baru setelah saya mendapatkan data-data ini, kita bilang data primer ya. Saya kemudian tidak pernah ke sekolahnya karena takut gitu. Sempat dicari gurunya untuk datang untuk lihat langsung gitu, tapi saya nggak enak sebenarnya. Jadi beberapa teman-teman angkatan saya itu pernah sekolah di sini, alumni, dan menceritakan. Kemudian secara retrokondisi itu ketika saya berkenalan ya, yang sekarang jadi teman baik yang ada di pojok itu ngobrol intens gitu. Jadi ngomongin tentang ini itu seperti apa. Bahkan di 1 bulan terakhir ini semua entitas pocong itu deket Mas. Gitu. Bahkan istri itu posisi maaf ya sedang hamil gitu, terus nyiumin bau kapur barus terus. Ini jangan nyiumin kapur barus gitu. Nanti mau tak kasih tahu karena kapur barus itu aromanya dari entitas pocong. Gitu. Bahkan setelah dari entitas ini itu kemudian nyebar ke teman-temannya, kamu mau cerita nggak? Itu banyak kisah-kisahnya. Jadi saya berdasarkan data interview terhadap para alumni saya dapat, kemudian mempelajari dinas sekolahnya seperti apa, posisi letak makamnya di mana, kemudian saya mix ya, saya komparasi dengan dari residual energi atau disebutnya metode retrokondisi. Jadi melihat ke belakang. Baru kemudian ada teman saya Mas Di, itu yang melukis, menggambar pada waktu itu, kemudian dituliskan juga menjadi buku dan baru dikembangkan. Ini Pak Manas sekarang. Tadi pertanyaannya kenapa buku ini dan kenapa castingnya mereka ya. Bukunya kan awal-awal kita ada ambil 3 judul, Pocong Gundul, yang kedua Bang Gaib ya. Tadinya saya lagi debat sama sutradara, dia maunya Bang Gaib. Paling obses ternyata lebih ke Bang Gaib, betul ya. Bukan ternyata Benny. Saya pikir nggak Bang Gaib, Bang Benny deh. Jadi tadinya Bang Gaib, cuman saya tertarik sekali dengan, saya kan lihat dari segi komersial, jualannya apa, menarik. Yang pasti saya terinspirasi kalau kisah nyata, bukan quote-unquote orang ngomong ini cerita asli, tapi dasarnya apa, researchnya apa, ini ada Om Aunnya sendiri. Bagi saya itu udah sangat elemen yang atraktif banget, sangat jualan bagi saya. Karena kisah nyata, ya, yang pasti kita inspire, kita balance supaya nontonnya jadi kan cerita di buku visual, tapi semaksimal mungkin, semirip mungkin atau apa ya, adaptasinya harus sesuai lah semaksimal mungkin. Jadi bagi saya simple, Pocong Gundul sangat menarik, pocong relatable, apalagi bagi saya yang belum pernah saya lihat di film atau di apa, gundul, pocong gundul itu. Jadi pas kalau udah ngomong gundul, pocong gundul, ya itu siapa lagi kalau yang tepat jadi pocongnya, no brainer. Dan balik lagi, saya ke tim sama casting, sama kerja itu ngobrol sama tim bahwa semirip mungkin, benar 11-nya Deva omongnya, jadi 11-12 nih bagi saya. Itu ada reality element, karena saya lihat penonton kita sekarang mau sesuatu yang lebih real, lebih believable. Jadi bukan larger than life, maunya sesuatu yang
itu gue tuh kok bisa relate. Jadi lihat Om Hao nih ya, lihat ininya kan Om Hao di YouTube-nya udah 2,8 juta subscribers dan tiap minggu, jadi itu udah ada fan base yang solid. Saya tidak mau mereka kecewa, supaya semaksimal mungkin lah untuk 100% memuaskan kan it's not easy. Jadi itu strateginya udah tepat mau kemana. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Thank you Pak Manoj. Madu silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sugeng Dalu. Jadi benar, ini adalah soundtrack kedua film bersama MD, and I'm very honored to be chosen again. Terima kasih karena telah mempercayakan lagu Mantra Dahana ini bersama saya lagi. Waktu itu sih pertama kali dikasih tahu kalau akan berkolaborasi dengan Om Iwa, saya senang dan kaget ya, kayak siapa yang nggak tahu Om Iwake gitu. Pas kecil juga dengerinnya Iwake, ya jadi ketahuan umurnya jauh Om Iwa, maaf ya. Jadi pas saya kecil dengarnya Iwake, terus pas gede ternyata diajak untuk berkolaborasi sama Om Iwake, pastinya senang banget. Cuman di sini tantangannya karena rap dan sinden itu sebenarnya dua musik yang berbeda gitu. Di sini tantangannya. Tapi saya dan Om Iwa percaya kalau misalkan walaupun seenggak versatile nada sinden dan rapper untuk dijadikan satu, tapi itu tetap musik dan tetap rasa. Jadi kita bekerja sama untuk mengkolaborasikan sebagai lagu yang hidup dan indah begitu. Dan fun fact, sebelumnya saya nggak pernah ketemu Om Iwake sama sekali sampai rekaman lagu ini juga belum ketemu. Jadi kita rekamannya secara terpisah. Waktu itu saya lagi pulang ke kampung halaman di Gunung Kawi, Jawa Timur. Jadi saya ke kota dulu karena di sana tidak ada studio yang proper. Jadi saya ke kota dulu selama 1 jam, terus rekamannya di situ via Zoom call sama Om Iwake. Jadi lagu yang sudah kalian dengarkan tadi itu direkamnya saya dan Om Iwa secara terpisah gitu. Thank you Madu. Oke, kita juga mau mendengar ini, kita mau minta Della, hai, terus yuk Della Dartian, berikan tepuk tangan dong, yuk. Silakan Rida. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Ini saya mau berterima kasih dulu kepada Pak Manoj dan Mas Awi sudah diberi kesempatan untuk bekerja dalam proyek ini. Dan teman-teman partner saya di KTJ, Deva dan Naila dan Kang Iwa yang nggak bisa hadir. Senang banget bisa bekerja sama mereka, dan ini sebenarnya cukup apa ya, fun fact mungkin kenapa saya mau mengambil proyek ini. Jadi saya itu lahir dan kecil di Jogja, dan saya sudah mendengar kisah ini waktu masih kecil. Ini kayak merupakan apa ya, urban legend lah gitu di Jogja. Dan dulu ada masanya waktu saya masih kecil, orang-orang Jogja itu daerah saya tuh di daerah Demangan, di daerah situ itu di atas jam 6 mereka itu takut untuk keluar rumah karena takut untuk diketuk pintunya gitu. Jadi ketika ada proyek ini muncul, wah saya senang sekali bisa bekerja sama dan turut andil dalam proyek ini. Thank you Della. Aduh, saya mau ngomong juga takut. Gimana Om Hao? Iya, ngetuknya gitulah pokoknya. Oke, Naila De Purnama, silakan menyapa teman-teman media malam hari ini. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Aduh, ini sebenarnya lumayan deg-degan karena mungkin bisa dibilang ini tuh first time aku main film horor bersama MD pastinya. Terima kasih banyak Pak Manoj, Om Awi juga terima kasih, dan pastinya semuanya ada di sini. Kak Deva, Kak Della, terima kasih banyak. Udah bikin aku bener-bener jadi seneng banget ya kasih syuting. Dan menurut aku film Kisah Tanya Jawab Pocong Gundul ini tuh bener-bener jadi
pengalaman, banyak banget hal-hal baru yang aku cobain karena film ini gitu. Jadi pastinya super duper menjadi tantangan juga pasti, tapi juga aku gak sabar sejujurnya buat melihat hasilnya kayak gimana, dan semoga juga kalian puas dengan hasil film yang udah kita bikin dengan sepenuh hati dan sepenuh tenaga, jiwa dan raga. Terima kasih Kak, terima kasih. Dari tadi dapat cerita dari Pak Manoj katanya skenario-nya dibongkar. Saya minta Mas Aga sama Mas Ogi juga untuk menyapa teman-teman bergantian. Boleh. Iya, kita mulai nulis